Coba tes kelas 6 enek suaranya atau tidak. Semangat pagi. Kok suaranya Cah Putri tok ya? Sing putra mana coba? Semangat pagi. Oke, kita mulai acara kita pada pagi hari ini ya. Coba mulutnya dikunci, tidak ada yang ngobrol sama temannya. Nanti kalau ada yang ngobrol, sing guyon dhewe takon maju ning kene ngisi acara. Nggih? Pun siap? Siap? Sing siap muni siap. Siap? Kurang keras. Siap? Sekali lagi. Siap? Oke. Sekarang ditutup mulutnya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini 21 April 2024 kita bersama-sama dapat berkumpul di sini dalam rangka memperingati Hari Kartini dengan tema Bangkit Semangat Berjuang di Era Digital Perempuan Indonesia Hebat dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Hari Kartini. Yang ketiga sambutan, yang keempat adalah penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Kartini. Semua hadirin dimohon berdiri. Kepada Ibu Siti Fatonah disilakan untuk mengambil tempat. Minum susu sih, si JKT.
Silakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Min 3 Madiun kepada Bapak Dr. Andes Edi Purwanto MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Diran dari Polsek Bonsari, beliau sebagai Babin Kaptipmas Rejosari. Yang terhormat Ibu Polwan Bu Vivi, panggilannya Bu Vivi, nanti lengkapnya beliau bisa kenalan dengan anak-anak nih dari Polsek Bonsari. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan dan anak-anakku yang saya sayangi. Anak-anak semua sehat? Ya, hari ini memperingati apa ya? Hari Kartini. Lahirnya tanggal berapa? 21 April. Karena besok Ahad libur, kita peringatannya dimajukan. Jadi ini memperingati Hari Kartini, kelahiran ibu kita Kartini sebagai pahlawan wanita Indonesia. Anak-anak, Ibu Kartini itu adalah orang Jawa Tengah. Beliau keturunan bangsawan, ya, yang mengajak wanita Indonesia untuk maju sehingga beliau mendirikan sekolah. Tahu sekolah? Padahal zaman itu belum ada sekolah untuk anak-anak perempuan. Nah, Kartini ini pendidikannya sekolah Belanda, akhirnya mendirikan sekolah untuk rakyat. Alhamdulillah hari ini anak-anak semua bisa sekolah. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu perjuangan dari ibu kita Kartini, pahlawan Indonesia. Ya, hari ini sudah banyak ya wanita yang menjadi profesi yang sudah biasa di Indonesia. Ada wanita yang jadi dokter, ada ya, jadi perawat banyak di rumah sakit ya, bidan gitu. Kemudian ada yang menjadi dosen ya, guru. Nah ini guru kita banyak yang wanita ya, ustazah. Kemudian ada yang insinyur, ada penerbang, pilot, ada perempuan, ada polwan. Hari ini datang, tepuk tangan untuk polwan kita Bu Vivi ya. Pengen jadi polwan? Ya, kalau pengen jadi polwan harus belajar yang pinter, badan sehat, giginya gak oleh ompong. Polwan giginya ompong ya gak diterima, nanti sakit gigi masa. Ya, dijaga kebersihan giginya agar sehat, bisa mencapai cita-cita sebagai polwan. Ada wanita angkatan darat, namanya apa? Kowat, Komando Wanita Angkatan Darat. Ada itu. Ada wanita angkatan laut, Kowal gitu, Komando Wanita Angkatan Laut. Ada wanita angkatan udara, namanya apa Pak? Wara, wanita angkatan darat, angkatan udara. Semua ada ya. Kalian kalau mau belajar sungguh-sungguh, kesehatan dijaga, fisik dijaga, insya Allah bisa tercapai cita-cita. Itulah ya. Bahkan camat wanita ada, bupati wanita ada ya. Gubernur kita siapa? Bu Kofifa juga wanita. Presiden wanita pernah di Indonesia siapa? Ibu Megawati Soekarno Putri. Pengen jadi presiden? Harus belajar. Siapa ingin jadi dokter?
Kata-kata dokter. Kalau ditanya, siapa yang ingin jadi poluan? Banyak juga. Ya, siapa yang ingin jadi guru, dosen? Iya, dan seterusnya. Jadi insinyur. Ya, ya, belajar yang sungguh-sungguh insya Allah tercapai cita-citanya. Terima kasih kami sampaikan kepada Komandan Kepolisian Bonsari, Bapak. Nanti disampaikan. Alhamdulillah hari Jumat kirim surat pagi langsung dijawab bisa, siap. Terima kasih Bapak dan Ibu berkenan hadir di depan anak-anak untuk berbagi pengalaman gimana dahulu bisa menjadi polisi, biar anak-anak nanti semangat, mungkin ada cita-citanya ingin jadi polisi, biar mencapai cita-citanya. Kita beri motivasi anak-anak kita agar semangat belajar, semangat menjaga kesehatan. Ibu terima kasih sekali lagi kepada Pak Diran dan Bu Vivi yang telah berkenan hadir. Mohon nanti berbagi kepada anak-anak kita, memberi motivasi anak-anak kita biar mereka tambah semangat di dalam belajar untuk mencapai cita-cita. Demikian, tidak banyak yang kami sampaikan. Anak-anak semangat mengikuti apa yang disampaikan beliau ya. Ya, nanti boleh tanya jawab. Misalnya, Pak, Bu, jadi poluan itu berat atau tidak? Tanya boleh. Syaratnya apa? Iya. Apakah nilainya harus 9? Misalkan ya. Iya. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang akan menuju acara inti, yaitu pemberian motivasi dari Polsek Kebonsari kepada Ibu Bribka Vivi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adiknya sebelah sana di belakang belum ada yang ini suaranya masih kurang keras ya. Salam itu wajib dijawab loh. Yo, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat semua ini. Alhamdulillah, insya Allah anak-anak ini anak-anak yang pintar, salihah, banyak dirahmati sama Allah, dan juga nantinya akan jadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MI Negeri 3 Madiun, yang kami hormati Bapak Ibu Guru MI 3 Madiun, serta anak-anakku sekalian kelas 1 sampai 6 MI 3 Madiun yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara memperingati Hari Kartini tahun 2024 di MI Negeri 3 Madiun dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Tak kenal maka tak sayang, makanya pertama-tama saya mau memperkenalkan diri dulu, Nama Ibu Vivi Ratnasari, pangkat Bribka. Saya di Polsek Kebonsari sudah 5 tahun kurang lebih ya. Nanti kalau anak 3, rumah di Desa Bacem, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Mungkin ada yang sudah kenal saya. Tadi saya lihat kemarin ada anak TK IT Nur Al Izhar yang sekarang sekolah di sini ya. Oh ya, ibunya siapa? Tahu nggak? Mungkin temannya sampean ya. Saya ibunya Mbak Aina. Tadi Mbak siapa tadi? Mbak Siva atau siapa ya?
Baik, nanti kalau ketemu saya di jalan ataupun mampir ke Polsek, nanti bisa menyapa saya, nggih. Saya di sini tidak sendirian, jadi saya bersama dengan Pak Diran. Pak Diran ini senior saya, pangkatnya Aibtu, rumahnya Singgahan. Dan beliau istrinya menjadi bidan juga di Puskesmas Bansari, Pak. Saya mau lihat tadi semangatnya gimana tadi. Selamat pagi. Kurang kencang ya. Sekali lagi. Selamat pagi. Luar biasa. Kalau di kepolisian gini. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah mengundang kami atas kesempatannya sehingga bisa datang ke memberikan sedikit ilmu kepada adik-adik siswa-siswi Min 3 Madiun. Ya. Baik, adik-adik, tanggal 21 April tadi diperingati sebagai hari apa? Hari Kartini. Siapa yang tahu siapakah Kartini itu? Kenapa kok diperingati tanggal 21 April ini? Sopo toh? Bu Kartini ini sopo? Nah, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan dong. Adik-adik, ada yang tahu? Tahu? Kesini coba. Ayo kesini. Tunjuk tangan dong. Adik-adik, ada yang tahu? Tahu? Kesini coba. Ayo kesini. Ayo kesini coba. Gak ada yang tahu? Oh sini. Itu masnya ada yang tunjuk tangan. Sini mas. Siapa namanya? Ayo. Gak ada yang mau datang ini kayaknya. Hadiahnya masuk lagi nih. Ya, Kartini adalah seorang dari sekian banyak pahlawan yang ada di Indonesia dan merupakan tokoh pejuang wanita yang memperjuangkan hak-hak kaum perempuan Indonesia agar bisa memiliki kebebasan untuk menuntut ilmu dan memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Bagaimana sih masa kecilnya Ibu Kartini ini? Nah, Ibu Kartini itu merupakan perempuan yang dilahirkan pada tanggal 21 April tahunnya 1879 di Desa Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya itu adalah Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat, adalah seorang bupati Jepara, dan ibunya bernama Ngasirah. Jadi Ibu Kartini ini adalah keturunan bangsawan atau priayi. Pada masa itu masih masa penjajahan Belanda ya. Nah, R.A. Kartini ini adalah anak kelima dari 11 orang bersaudara, dan keluarga Kartini adalah keluarga bupati. Jadi adalah keluarga priayi, bangsawan, penggede lah kalau sekarang ini. Kemudian pendidikan Raden Ajeng Kartini pada tahun 1886 ketika berumur 7 tahun, Ibu Kartini mulai sekolah di sekolah Belanda yang ada di Jepara.
di sekolah tersebut hanya anak-anak bangsawan, anak-anak priayi yang bisa bersekolah di situ. Jadi tidak semuanya anak-anak bisa sekolah di situ. Jadi zaman dulu itu banyak anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan, tidak sekolah, nggih. Jadi adik-adik sekarang ini harus bersyukur, sekarang sudah tidak ada penjajahan Belanda. Nah, sekarang sudah bisa bersekolah dengan bebas, bermain dengan bebas. Ya. Beda dengan zaman dahulu, ya. Kemudian pada tahun 1898 ketika berusia 12 tahun Kartini tamat sekolah dasar. Ia berharap akan melanjutkan pelajaran ke jenjang sekolah menengah. Akan tetapi hal tersebut tidak terwujud karena pada waktu itu mengenyam pendidikan untuk kaum perempuan itu terbatas. Berbeda dengan kaum laki-laki. Nek kaum laki-laki oleh moro rono, tapi nek gone kaum perempuan boten angsal, nggih. Jadi untuk kaum perempuan pada zamannya Ibu Kartini dulu itu hanya boleh mengurus rumah tangga dan mengurus anak saja. Itu pada zaman dahulu seperti itu. Mau sekolah yang lebih tinggi nggak bisa, mau kemana-mana juga dibatasi. Mau belajar dengan teman-temannya juga nggak bisa. Kemudian masa mudanya Raden Ajeng Kartini berdasarkan kebiasaan adat istiadat yang berlaku pada saat itu, seorang anak gadis bangsawan yang berumur 12 tahun sudah dianggap dewasa dan dipingit. Dipingit itu diharuskan untuk menikah. Nah, jadi wis gak oleh sekolah meneh, oleh ngurus rumah tangga dan ngurus anak. Kodratnya wanita di sana pada zaman dahulu seperti itu, ngurus anak sama ngurus rumah tangga. Kemudian Ibu Kartini sebenarnya itu pengen sekolah lagi, akan tetapi keinginannya tersebut sudah disampaikan kepada bapaknya, Bapak Adipati Sosrodiningrat tadi. Kartini itu temannya sekolah di Belanda pada zaman SD itu memiliki pemikiran yang beda dengan keadaan yang ada di Jawa Tengah pada waktu itu di tempatnya. Kalau orang Belanda itu bisa mengenyam pendidikan sampai tinggi, tapi kalau di situ pada zaman dahulu R.A. Kartini itu tidak bisa mengenyam pendidikan sampai tinggi, sampai jenjang kuliah itu nggak bisa. Jadi R.A. Kartini itu pengen sebenarnya seperti teman-temannya yang dari Belanda itu mengenyam pendidikan yang sampai tinggi. Nah, baru nanti bisa menikah, mengurus anak dan juga meniti karir. Namun Bapak Ibu Kartini itu menolak keinginan anaknya. Sebenarnya ya gak tega. Sebenarnya membenarkan keinginannya anak itu ya benar. Anak kok disuruh menikah masih kecil. Tapi bagaimana lagi, karena tersandung sama adat istiadat, tidak diperbolehkan untuk belajar yang lebih tinggi lagi. Nah, namun Kartini adalah anak yang penurut. Meskipun seperti itu, dia tetap nurut sama orang tuanya. Kartini bukanlah anak yang durhaka, nggih. Kemudian masa dewasanya Ibu Kartini pendidikan. Nah, Kartini gemar membaca surat kabar. Jadi Ibu Kartini itu meskipun nggak boleh sekolah, tapi dia itu gemar membaca surat kabar, majalah yang pada saat itu terbit di daerah Jawa Tengah, ya. Majalah dari Belanda juga Kartini itu minta dikirimkan oleh temannya. Kemudian juga sering mengirim surat. Nah, mengirim surat dengan teman-temannya yang ada di Belanda. Nah, dari surat-suratnya Ibu Kartini ini nanti timbul gagasan dan pemikiran
untuk memajukan wanita yang ada di Indonesia. Nah, ini Kartini menikah dan meneruskan cita-cita. Pada awal pendirian sekolah yang baru dirintis Rukmini, menikah hal ini membuat Kartini terpaksa mengambil langkah untuk perjuangan selanjutnya. Ia harus mempunyai pendamping yang bisa membantu mewujudkan cita-citanya Kartini. Kemudian menerima lamaran dari Bupati Rembang, Raden Adipati Joyo Diningrat untuk dijadikan istri. Jadi suaminya Ibu Kartini itu juga seorang bupati di Rembang. Kemudian pada tanggal 7 Juli 1903 ketika Kartini sedang sibuk menyiapkan pernikahannya, ia menerima surat yang berisi jawaban dari pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada waktu dulu itu nama Indonesia itu belum Indonesia gini nak, namanya adalah Hindia Belanda. Apa? Hindia Belanda. Jadi namanya Indonesia zaman dulu itu Hindia Belanda. Nah, akan tetapi ditolak apa diterima? Kartini tadi kan mau menikah. Nah, sekolahnya di Belanda itu ditolak apa diterima? Kira ditolak karena apa? Karena sudah mempersiapkan pernikahannya. Nah, pernikahannya Ibu Kartini itu juga tidak gede-gede seperti sekarang. Pernikahannya juga sederhana. Nah, sebenarnya Ibu Kartini itu sangat sayang sekali, menyayangkan. Sebenarnya beliaunya pengen sekali mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, akan tetapi karena sudah mau menikah akhirnya ditolak. Nah, kemudian masa berumah tangga pada tanggal 8 November 1903 Kartini secara resmi menikah dengan Bupati Rembang. Kemudian Bupati Rembang yang bernama Raden Adipati Aryo Singgih Joyo Diningrat itu adalah seorang laki-laki yang baik hati, penyayang, berbudi, dan pikirannya jernih. Ia mengerti dan mendukung tentang cita-citanya Kartini untuk memajukan wanita Indonesia. Jadi dukungannya itu diwujudkan dengan mendirikan sekolah untuk anak-anak gadis. Nah, dan itu dibiayai oleh pemerintah dari Belanda juga, pemerintah Hindia Belanda maksudnya, pemerintah Indonesia. Kemudian mereka mendirikan sekolah itu di rumahnya Kartini sendiri. Kemudian Raden Ajeng Kartini wafat karena setelah melahirkan anak pertamanya pada tahun 1904 di usia 25 tahun, dan jenazahnya dikebumikan di Desa Bulu, Rembang, Jawa Tengah. Nah, sekarang penghargaan terhadap Raden Ajeng Kartini. Setelah Raden Ajeng Kartini wafat, Mr. J.H. Abendanon. Siapa? Mr. J.H. Abendanon. Beliau adalah Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda atau Indonesia. Pada saat itu mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang dikirimkan Kartini dan teman-temannya yang berasal dari dari Belanda. Kemudian buku tersebut diberi judul Door Duisternis tot Licht, itu bahasa Belanda, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Kemudian buku tersebut diterbitkan dalam bahasa Melayu dengan judul Habis. Ada yang tahu apa nama buku yang diterbitkan? Karena surat-suratnya Ibu Kartini tadi dikumpulkan menjadi buku yang berjudul apa? Habis gelap, terbitlah terang. Nah, dengan diterbitkannya buku tersebut sehingga mengubah cara berpikir wanita Indonesia pada saat itu, terutama perempuan pribumi, khususnya dari keterbelakangan pendidikan.
Nah, berkat kegigihan Ibu Kartini tadi, selanjutnya banyak didirikan sekolah-sekolah dengan di daerah-daerah lain, tidak hanya di daerah Jawa Tengah aja, tetapi di Surabaya, di daerah lain dengan nama Sekolah Kartini. Ya. Kemudian pada tanggal 2 Mei 1964 setelah merdeka ini ya, Presiden Soekarno mengeluarkan surat keputusan presiden yang berisi ketetapan bahwa Kartini adalah pahlawan kemerdekaan nasional, sehingga ditetapkan setiap tanggal 21 April sebagai hari apa? Adik-adik, Hari Kartini sampai sekarang. Dan juga pemikiran Kartini ini juga menginspirasi oleh pencipta lagu Ibu kita Kartini yang bernama W.R. Supratman untuk menciptakan lagu Ibu kita Kartini. Nah, Kartini sebagai pelopor kesetaraan gender perempuan di Indonesia. Kesetaraan gender ini apa toh? Nah, kesetaraan gender itu adalah kesamaan kondisi baik laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan menikmati hasil pembangunan atau suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajibannya. Jadi sekarang anak-anak perempuan setara dengan anak-anak laki-laki. Tidak hanya bersih-bersih rumah itu bukan hanya untuk perempuan saja. Jadi anak laki-laki pun juga bersih-bersih. Jadi anak laki-laki sama perempuan itu sama aja ya. Anak perempuan juga jangan lemah, jangan letoy-letoy, jangan manja-manja. Jadi anak perempuan harus tangguh sama seperti laki-laki. Nah, kemudian pengaruh kesetaraan gender yang ada di Indonesia, sekarang banyak gerakan wanita Indonesia yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan laki-laki saja anak-anak. Dulu polisi itu hanya laki-laki saja. Kemudian karena pada waktu itu ada agresi militer, ada di Bukit Tinggi itu ada ada tersangka itu dari perempuan. Lah terus sapa iki sing arepe ngredah nek perempuan, nek arepe sing ngredah laki-laki iki kok yo tidak sesuai dengan kesopanan dan adat istiadat. Nah, setelah itu muncullah gagasan untuk didirikan polisi wanita, dienekne sekolah polisi wanita. Nah, jadi lahirnya polisi wanita itu di Bukit Tinggi pada tanggal 1 September itu tahunnya 1948. Jadi 3 tahun setelah Indonesia merdeka itu ada polisi wanita, didirikan polisi wanita. Pada waktu itu polisi wanita yang sekolah di situ di SPN Bukit Tinggi itu, Sekolah Polisi Negara Bukit Tinggi itu masih baru 6 saja yang jadi polisi wanita. Nah, seperti itu. Jadi sekarang seperti yang dibilang, seperti yang mengenai Bapak Kepala Sekolah tadi, anak-anak sekarang bisa bercita-cita menjadi apapun yang jenengan inginkan. Nah, sekarang polisi juga ada polisi wanita, kemudian angkatan laut, Kowal, angkatan udara, Wara, kemudian angkatan darat, Kowat. Dan masih banyak lagi profesi-profesi yang bisa
Nggih. Kemudian pengaruh kesetaraan gender di Indonesia yang berikutnya adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan. Jadi sekarang ada undang-undang perempuan dan anak. Nah, itu pemerintah sudah menetapkan undang-undang tersebut. Jadi untuk melindungi perempuan yang dikerasi, perempuan ada payung hukumnya. Jangan khawatir. Perempuan makhluk lemah, nggak ada ya sekarang jangan takut karena perempuan itu sudah ada payung hukumnya, perlindungan perempuan. Kemudian yang ketiga, banyaknya wanita Indonesia yang telah menunjukkan kepemimpinan di berbagai sektor menjadi inspirasi wanita lain. Kemudian dulu ada presiden yang kelima, siapa? Yang perempuan? Ibu Megawati. Kemudian Menteri Sosial dan mantan wali kota Surabaya kita juga perempuan, namanya Bu Tri Risma hari ini. Kemudian ada yang menjadi Menteri BUMN, mantan Menteri BUMN yang memimpin perusahaan besar dan mempromosikan kesetaraan, yaitu Ibu Rini Sumarno. Ada lagi Ibu Khofifah Indar Parawansa, gitu, Gubernur Jawa Timur yang sekarang masih menjabat. Kemudian Ibu Susi Puji Astuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang tegas memberantas pencurian ikan dan melindungi lingkungan. Tuh, jadi perempuan itu bisa berkarir setinggi mungkin di zaman sekarang. Jadi adik-adik harus banyak-banyak bersyukur. Nah, ini yang paling terakhir, ini pesan-pesan dari Ibu Vivi kepada adik-adik sekalian. Rajinlah beribadah. Karena apa? Karena kita hidup ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian patuhi nasihat orang tua. Ibu Kartini tadi sudah mencontohkan kepada kita, memberikan teladan kepada kita untuk tidak membantah, atau kita harus mematuhi dan nurut kepada orang tua. Orang tuanya adik-adik di sekolah siapa? Bapak dan ibu guru. Terus di rumah bapak dan ibu. Ya, harus nurut ya, biar tidak jadi anak yang durhaka. Kemudian jangan sampai kenal sama yang namanya rokok. Ada yang sudah merokok di sini, anak-anak? Jadi merokok itu dapat merusak kesehatan. Ya, merokok itu adalah termasuk narkotika. Ya. Kemudian jauhi narkoba. Jangan kenal sama yang namanya narkoba. Nanti pokoknya kalau sudah kenal sama narkoba itu, nanti hidupnya berantakan, nanti keluarga berantakan, terus kesehatannya juga berantakan. Karena narkoba itu tidak diperuntukkan narkoba itu hanya untuk obat, namun disalahgunakan. Nah, seperti itu, disalahgunakan, diminum seperti ganja. Itu sebenarnya dalam dosis tertentu itu sebagai obat, campuran obat. Namun sama orang-orang sekarang disalahgunakan sehingga menjadi penyalahgunaan narkoba. Ya. Kemudian hati-hati dalam bermedia sosial. Saya mau tanya, siapa yang di sini sudah pada punya HP sendiri? Adik-adik sudah punya HP sendiri? Masya Allah. Oh ya, terus HP-nya itu dipakai setiap, kalau pulang sekolah dipakai terus apa enggak? Nah, dibuat apa? Dipakai buat apa? Apa? Ada yang main game, terus apa lagi? Hah? TikTok, terus apa lagi? Foto, ya.
Masya Allah, astagfirullah. Main FF. Ya terus, apalagi anak-anak? Hah? YouTube, lihat YouTube. Oke. Mbak Vivi, Ibu Vivi pesan ya. Ini di Polres itu. Jadi ada yang namanya tim cyber. Ada sebuah ruangan yang namanya ruangan cyber. Ruangan cyber itu untuk apa? Itu jadi semua data-data di HP-nya masyarakat itu, di HP-nya warga itu, nanti ada datanya di sana. Jadi Ibu Vivi pesan kalau bermedia sosial jangan sampai yang aneh-aneh ya, nanti terbaca di sana. Kamu searching apa, kamu upload apa di media sosial itu, nanti datanya ada di sana. Jadi Mbak Vivi, Ibu Vivi pesan hati-hati dalam bermedia sosial. Jangan sampai nanti terkena sanksi pidana karena salah menggunakan media sosial. Contohnya ngupload ada apa itu namanya, ada perkelahian diupload. Nah seperti itu hal-hal yang salah ya. Terus jangan sampai lihat apa itu yang namanya pornografi, itu sangat berpengaruh buruk untuk jenengan karena belum saatnya dan jangan sampai nanti pun jangan sampai ya. Jadi hati-hati menggunakan HP-nya. Siapa yang tadi malam searching sampai malam itu saya tahu loh. Tidurnya jam berapa ini? Waktunya tidur, waktunya istirahat, waktunya belajar ya belajar, waktunya beribadah ya beribadah, waktunya membantu orang tua ya membantu orang tua. Nanti pasti ada waktunya buat bermain ya, pasti nanti dikasih kesempatan untuk bermain. Tapi yang bijak bermainnya kalau dulu Ibu Vivi itu mainnya itu kelereng, nah seperti itu. Terus bekel, seperti itu. Indah sekali masa kecilnya Ibu Vivi. Kalau sekarang mungkin karena ada HP. Nah Ibu Vivi mohon bijak-bijak bermain HP. Jangan bermain HP terus karena juga merusak matanya ya. Lihat konten-konten itu yang anak-anak seperti itu. Terus kemudian mungkin pengetahuan, YouTube kan ada juga ya yang isinya tentang kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul seperti itu ya. Ya seperti itu juga menambah pengetahuan kita. Kemudian jadilah anak yang mandiri. Di sini ada anak-anak perempuan yang masih tidur sama orang tuanya, masih ada enggak? Enggak ada. Siapa yang masih tidur sama orang tuanya coba? Acung. Selanjutnya bubuk sendiri ya Mbak ya. Ya kita boleh tidur sama orang tua, tapi kita kan semakin besar kita semakin harus mandiri. Kemudian buat anak-anak putri kalau keluar dari kamar mandi itu dibiasakan jangan hanya memakai anduk ya. Jadi harus memakai pakaian yang lengkap. Tidur juga memakai pakaian yang lengkap panjang ya. Nek semua dipasang ini no. Kemudian laksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Nah, contohnya menggarap PR. Tugasnya anak-anak yang masih sekolah itu apa toh? Tugasnya belajar. Nah, belajar, benar belajar. Jadi belajarlah yang sampai jenjang pendidikan yang tertinggi. Nah, karena tadi sudah berkat Ibu Kartini, adik-adik semuanya, ya sekarang sudah mengenyam pendidikan, baik perempuan maupun laki-laki disamakan, ya. Kemudian berpikirlah yang baik, berkata yang baik,
berbuat yang baik dan berhati yang baik. Itu apa? Supaya tidak ada bullying. Bullying apa? Membuli temannya itu loh. Nah, itu juga ada pidananya ya. Makanya jadilah anak yang baik. Kemudian tautkan cita-citamu setinggi mungkin. Jadi pengusaha yang sukses. Jadi ibu polwan, ya jadi ibu polwan yang baik, ya. Jadi apapun, semoga bisa menjadi orang yang baik dan sukses. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada pertanyaan kami persilakan ya. Pak Direk ada yang mau ditanya? Belum. Ayo, adik-adik duduk dulu sebentar ya. Nyantai. Adik-adik. Bentar. Saya ganti saya ya, yang bentar ya. Minta berapa menit? Cocok. Nah, cepat selesai. Ya. 1 menit ditambah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Min 3 Madiun, yang terkenal di sini MI Mujur. Ya. Terus masyarakat sini kurang kalau Min 3 masyarakat umum kurang kenal. Yang kami hormati Bapak Ibu serta pengurus Min 3 Madiun dan adik-adik yang kami cintai dan kami banggakan. Adik-adik punya ayah ya? Nanti tepuk-tepuk tangan sekali ya. Ya, semangat. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tepuk tangan yuk. Ulangi 1 kali lagi ya. Tangannya diangkat ya. Tangannya diangkat. Pagi. Luar biasa. Coba. Selamat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi adik-adik masih dengan Mbak Bibi di sini atas permintaan dan undangan dari beliaunya Bapak Kepala Sekolah untuk mengisi kegiatan Hari Kartini. Jadi kita bersyukur dengan adanya tokoh-tokoh pahlawan kita yang memperjuangkan negara Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Jadi kita tinggal mengisi kemerdekaan. Beliau-beliaunya dulu memperjuangkan membela tanah air Indonesia sampai rela berkorban jiwa, harta, dan benda. Jiwa raganya banyak, ada yang korban, banyak pahlawan. Yang saat ini kita peringati pahlawan Indonesia, terutama yang membela
kaum ibu-ibu atau kaum wanita. Zaman dulu untuk kaum wanita untuk keberadaannya masih di bawah laki-laki. Makanya dengan adanya Ibu Kartini tadi sudah disampaikan Bu Vivi, Bu Polwan Vivi. Banyak sekali sekarang banyak pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh dari kaum perempuan atau ibu. Itu ya. Selanjutnya kita menyampaikan tinggal mengisi kemerdekaan. Adik-adik itu juga calon pejuang mengisi kemerdekaan. Itu ya. Jadi adik-adik yang tinggal mengisi itu apa yang kamu cita-citakan, kamu dambakan, itu termasuk pejuang. Memperjuangkan, mengharumkan nama negara. Jadi adik-adik tolong mulai saat ini carilah prestasi. Banyak dari Bapak Guru itu tadi sudah menyampaikan 20 poin ekstrakurikuler untuk mengangkat nama baik MI MAN 3 Madin atau Min Mujur. Jadi kamu menoreh prestasi itu nanti sama saja pejuang, termasuk memperjuangkan nama baik sekolahan. Gitu ya. Ada pertanyaan dari adik-adik yang pengen jadi polwan, yang jadi pengen Pak Polisi, itu bagaimana caranya? Ada? Apa ayo ngetek? Ayo bonus. Apa nama polisi wanita Indonesia? Polwan. Wanita. Bu Vivi. Itu namanya beliaunya itu Polwan, polisi wanita. Jadi Bu Polwan ini sebagai juga pejuang, mengisi kemerdekaan. Betul? Oke. Yes. Terima kasih, saluman dulu. Salim dulu. Salim dulu. Salim dulu. Namanya siapa? Salim dulu. Ini. Yuk. Ini Bu Vivi biar menjelaskan persyaratan jadi polwan. Bentar aja. Yang mau jadi polwan banyak toh? Banyak. Oh iya, adiknya. Terus mungkin nanti setelah Ibu Vivi jelaskan mungkin nanti lebih banyak lagi ya yang pengen jadi polwan ya. Ya jadi untuk jadi polwan itu syaratnya yang pertama sehat jasmani dan rohani. Jadi harus sehat. Jasmani itu apa? Jasmani itu fisiknya harus sehat. Jadi
sebelum tes itu sebelum apa namanya pada waktu tes itu dites kesehatan dalam, organ dalam juga semuanya dites. Kemudian tes mata, tes apa namanya pendengaran dan lain-lain, gigi juga termasuk gigi juga dites ya. Jadi harus dipersiapkan mulai dari kecil ya anak-anak ya, harus dipersiapkan mulai dari kecil, gigi mulai dari gigi, hal-hal yang kecil semua yang ada pada jenengan dipersiapkan kesehatannya. Makan makanan yang bergizi ya, jangan makan makanan yang instan biar sehat ya, nanti pada waktu lari-lari nanti nggak kuat nanti makan makanan yang instan ya. Makan makanan yang bergizi seimbang. Nah kemudian nanti ada juga yang perlu dipersiapkan adalah apa namanya, nanti ada tes akademik, jadi harus pinter ya anak-anak ya, nilainya yang bagus, belajar yang rajin mulai dari sekarang dipersiapkan. Karena apa? Karena siswa itu kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya adalah belajar, jadi belajar yang rajin mulai dari sekarang dipersiapkan. Sering baca buku, jangan hanya main HP buat ngegame. Jadi HP itu dipergunakan untuk hal-hal yang positif, contohnya membaca, ada tahu bacaan di HP itu, kemudian melihat kisah-kisah ya, seperti kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Kartini itu juga ada di HP ya. Jadi untuk pengetahuan kita ya, HP dipergunakan untuk pengetahuan kita. Kemudian nanti ada tes fisik juga, jadi larinya harus kuat. Siapa yang suka lari, olahraga apa gitu, nah, mungkin ada yang nanti berprestasi, ada yang hobi karate, nah, nanti sering ikut lomba, kemudian ikut kejuaraan, kemudian sering menang, itu nanti juga bisa untuk mendaftar jadi polisi lewat jalur prestasi. Mungkin seperti itu ya, dari sekarang dipersiapkan ya adik-adik ya. Nah mudah sekali toh sebenarnya, tapi memang harus dipersiapkan ya dari sekarang. Itu Pak Jin. Nah itu dari Bu Vivi sudah menyampaikan, terutama yang pengen jadi balon dan polki, itu wajib pertama harus pintar. Makanya adik-adik harus banyak belajar dan banyaklah les. Yang kedua harus sehat. Tolong adik-adik, siapa yang punya sudah naik motor? Adik-adik tolong kalau jangan, belum boleh naik motor, karena kalau naik motor harus punya SIM. Kalau adik-adik pengen jadi polisi, jangan naik motor dulu. Karena apa? Persyaratan sehat itu wajib ke polisi, daftar polisi. Kalau nanti naik motor kecelakaan sampai terjadi patah tulang, harapan dan cita-cita adik tidak tercapai. Makanya adik-adik tolong jangan naik motor. Yang kedua, yang ketiga fisik dijaga ya, sering olahraga gitu. Pertanyaan satu kali lagi, siapa ingin jawab? Berani tampil? Ayo tampil ke depan, hadiah satu. Tadi sudah putra Cewek, mungkin cewek, sekarang ayo. putri. Dua cewek. Siapa berani? Ayo berani ya. Ayo, hadiah menanti lo ya. Ya tadi perempuan itu harus tangguh loh. Ayo. Salah nggak apa-apa kok, salah nggak apa-apa, nggak ada yang marahin. Ya. Ini calon buboluan, calon buboluan, nggih. Jadi Ayo mau jadi apa? Pengusaha. pengusaha jos. Jadi pengusaha yang sesukses-suksesnya ya nanti ya. Oke. Jadi ini calon pengusaha.
ini termasuk pahlawan. Nggih. Semua yang mengejar prestasi itu namanya juga pahlawan. Kita tinggal mengisi. Gitu ya. Apa tugasnya Pak Polisi? Alhamdulillah, adik Zahira ini sudah menjawab betul. Pak Polisi menjaga keamanan. Tugasnya Pak Polisi menjaga Kamdagri, keamanan dalam negeri. Kalau Pak TNI itu APRI, Angkatan Perang Indonesia. Tugas pokoknya perang. Ya. Kalau Pak Polisi itu Kamdagri, keamanan dalam negeri. Ini tadi terus kedua mengatur lalu lintas. Ya. Saya ini sudah adik-adik sudah menjawab. Tugas pokok Polri ada 3: melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jadi itu kalau nanti saya jabarkan banyak. Yang penting adik-adik sudah paham betul ini tadi mengatur lalu lintas, menjaga lingkungan. Itu termasuk Pak Polisi kalau malam patroli. Adik-adik, bapak-bapak sudah tidur, Pak Polisi keliling. Gitu. Pakai ijang patroli. Yang kedua, menjaga keamanan di lingkungan. Gitu ya. Terima kasih. Satu lagi Pak, tugasnya Pak Polisi adalah penegakan hukum. Jadi kalau ada pencuri, maling, seperti itu, ada tukang yang ada anak yang mukul, itu nanti tugasnya Pak Polisi juga, ya. Menangani PPA, jadi paham betul dengan penegakan hukum. Jadi adik-adik jangan melanggar hukum, ya. Terutama bullying. Bullying besok nanti insya Allah lain waktu saya isi sendiri tidak apa-apa tentang bullying nanti pas di lain kesempatan, ya. Itu karena cuaca sudah panas. Nanti apa itu namanya, kita kasihan adik-adik. Terima kasih dari Polsek. Kami mewakili Pak Kapolsek dan Bu Bibi mengucapkan terima kasih kepada beliaunya Bapak Kepala Sekolah untuk mengisi kegiatan Hari Kartini. Semoga nanti ke depan kita bersinambungan untuk kegiatan-kegiatan lain. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.